Halo semuanya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Vera Nadita dari kelas 2B M1R reguler jurusan Manajemen. Mata kuliah pengantar teknologi informasi, dosen pengampu yaitu Bapak Nusyirwan Eskom MM. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 bidang teknologi informasi. Yang pertama ada rekayasa perangkat lunak, dan yang kedua ada teknologi informasi bisnis, dan yang ketiga ada komunikasi data, dan yang keempat sekaligus yang terakhir ada etika dan dampak sosial teknologi informasi. Baiklah, yang pertama yaitu rekayasa perangkat lunak. Apa sih rekayasa perangkat lunak? Baik, rekayasa perangkat lunak adalah ilmu dan teknik untuk merancang, membuat, serta menguji dan memelihara perangkat lunak agar bisa berjalan dengan baik, efisien, sesuai kebutuhan pengguna. Nah, selanjutnya tahapan rekayasa perangkat lunak. Tahapan rekayasa perangkat lunak dimulai dari analisis kebutuhan, yaitu mengumpulkan dan memahami kebutuhan pengguna. Setelah itu, dilakukan perancangan untuk menentukan alur kerja serta tampilan sistem. Selanjutnya, masuk ke tahap pengkodean, yaitu membuat program sesuai desain. Program kemudian melalui tahap pengujian untuk memastikan berjalan dengan baik dan bebas dari kesalahan. Nah, tahap terakhir adalah pemeliharaan, yaitu perbaikan dan pengembangan sistem setelah digunakan agar tetap sesuai dengan kebutuhan. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan utama rekayasa perangkat lunak. Tujuan utama rekayasa perangkat lunak adalah menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, yaitu berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna, efisien, mudah digunakan, serta mudah dikembangkan dan dipelihara. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang teknologi informasi bisnis. Apa itu teknologi informasi bisnis? Teknologi informasi bisnis adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung dan meningkatkan proses bisnis agar lebih efektif dan efisien. Baiklah, berikut beberapa contoh teknologi informasi di dalam bisnis. Yang pertama yaitu sistem manajemen sumber daya manusia atau SDM. Sistem ini digunakan untuk mengelola data karyawan seperti absensi, gaji, dan penilaian kinerja. Contohnya kayak sistem absensi fingerprint atau yang menggunakan sidik jari. Nah, yang kedua yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem ini membantu mencatat dan mengolah transaksi keuangan agar laporan keuangan akurat. Nah, contohnya seperti aplikasi pencatatan keuangan dan laporan laba rugi perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu analitik data bisnis. Analitik data bisnis ini digunakan untuk menganalisis data, penjualan dan perilaku pelanggan sebagai dasar pengambilan keputusan. Contohnya kayak analisis data penjualan untuk menentukan produk yang mana yang paling laku. Nah, yang keempat ada e-commerce platform. E-commerce ini digunakan sebagai sarana jual beli secara online antara penjual dan pembeli. Contohnya kayak toko online pada platform Shopee, Tokopedia, atau website bisnis sendiri. Nah, manfaat penerapan teknologi informasi bisnis ini yaitu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pengolahan data, meningkatkan pelayanan, dan membantu pengambilan keputusan bisnis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi data. Apa itu komunikasi data? Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi antara dua atau lebih perangkat melalui media komunikasi tertentu. Nah, komponen utama dalam komunikasi data ada 3. Yang pertama yaitu pengirim atau transmitter.
Transmitter ini adalah perangkat yang berfungsi untuk mengirimkan data atau informasi ke perangkat lain. Nah, yang kedua ada media transmisi. Media transmisi ini adalah sarana atau jalur yang digunakan untuk menyalurkan data dari pengirim ke penerima. Bisa berupa kabel atau jaringan nirkabel. Dan yang ketiga ada receiver atau penerima. Receiver ini adalah perangkat yang menerima dan mengolah data yang dikirim oleh transmitter. Berikut adalah contoh dari protokol komunikasi. Yang pertama ada TCP atau IP, yaitu protokol dasar internet yang mengatur pengiriman dan penerimaan data agar sampai dengan benar dan teratur. Nah, yang kedua ada HTTP atau HTTPS. HTTPS ini adalah protokol untuk mengakses dan menampilkan halaman web. HTTPS ini lebih aman karena menggunakan enkripsi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 jenis topologi jaringan yang paling umum digunakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 jenis topologi jaringan yang paling umum digunakan. Yang pertama yaitu topologi bus. Topologi bus itu adalah semua perangkat yang terhubung pada satu kabel utama sebagai jalur data bersama. Nah, yang kedua ada topologi ring. Topologi ring ini adalah perangkat yang terhubung membentuk lingkaran dan data dikirim secara berurutan dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Nah, jenis yang terakhir adalah topologi star. Topologi star itu adalah semua perangkat terhubung dari satu perangkat pusat atau hub atau switch sebagai pengatur komunikasi. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang etika dan dampak sosial teknologi informasi. Etika teknologi informasi adalah prinsip-prinsip yang mengatur penggunaan teknologi informasi agar tetap benar dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu dalam etika dan dampak sosial teknologi informasi ada 4 prinsip utama. Yang pertama ada privasi, yaitu setiap individu berhak atas perlindungan data dan informasi pribadi agar tidak dapat disalahgunakan. Nah, yang kedua adalah keamanan. Teknologi informasi harus melindungi data dan sistem dari akses tidak sah, peretasan, dan kebocoran informasi. Nah, yang ketiga adalah keadilan. Teknologi digunakan secara adil, tanpa merugikan atau mendiskriminasi pihak lain. Nah, yang keempat adalah integritas. Informasi dan sistem harus dijaga kejujuran, serta keakuratannya agar dapat dipercaya. Nah, teknologi informasi tentunya memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif teknologi informasi yang pertama yaitu mempermudah dan mempercepat komunikasi. Yang kedua yaitu akses informasi lebih luas dan lebih cepat. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dan yang keempat yaitu membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru. Yang kelima yaitu mendukung pendidikan dan pembelajaran secara online. Nah, dampak negatif teknologi informasi yang pertama yaitu kecanduan gadget dan internet. Yang kedua yaitu penyebaran hoaks dan informasi palsu. Yang ketiga yaitu kejahatan cyber seperti penipuan dan peretasan. Yang keempat yaitu berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Dan yang kelima yaitu penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi. Nah, jadi kesimpulannya, teknologi informasi ini memiliki peran penting dalam mendukung pembuatan perangkat lunak, kegiatan bisnis, dan komunikasi data. Sehingga penggunaannya harus dilakukan secara bijak dan beretika agar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah penulisan atau pengucapan dari saya mohon maaf. Terima kasih.